Eh, ada pemirsa, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Zila Bajabir di program Malas Kaki Melangkah Lagi. Permasalahan sampah di Yogyakarta kini semakin memprihatinkan. Nah, di era digital ini terdapat sebuah solusi untuk menangani sampah, yaitu dengan aplikasi Rapel. Walaupun sudah memasuki era digital, di Magelang masih ada sebuah desa yang tetap mempertahankan budayanya membuat gerabah sejak berdirinya Candi Borobudur hingga saat ini. Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Jalan-jalan di event milenial Yogyakarta, saya menemukan sebuah terobosan cemerlang untuk menanggulangi masalah sampah di era digital. Warga Yogyakarta kini tak perlu bingung lagi untuk mengkemanakan sampah rumah tangganya. Di Rapel, sampah rumah tangga dapat dikelola dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Tak hanya itu, sampah tersebut juga dapat menghasilkan pundi-pundi uang dengan menjualnya di Rapel. Penasaran? Yuk kepoin. Rapel adalah sebuah aplikasi untuk menjual sampah anorganik yang tentunya masih memiliki nilai jual dan telah dipilah menurut jenisnya oleh pemilik sampah yang menjadi user pengguna aplikasi. Aplikasi Rapel dibuat sebagai jawaban dari permasalahan sampah yang selama ini belum terkelola dengan baik dari sumber sampahnya. Aplikasi Rapel resmi diluncurkan pada bulan April 2019 di Yogyakarta. Rapel itu singkatan dari Rakyat Peduli Lingkungan. Ini sebenarnya adalah sebuah gerakan atau kampanye untuk mengajak masyarakat itu mengelola sampah dari sumber sampah. Jadi sumber sampah itu di sini rumah tangga, masyarakat itu sendiri, kampus, kemudian industri. Nah, di situ Rapel ini memfasilitasi kalau kamu mau mengolah sampah dari rumah, maka sampah itu akan langsung diambil. Lalu, bagaimana cara kita untuk menggunakan aplikasi Rapel? Sangatlah mudah. Kita hanya perlu mendownloadnya di Google Play Store, kemudian memposting foto sampah kita di aplikasi. Pilih lokasi penjemputan, lalu kirim. Kolektor akan berangkat menggunakan motor untuk membeli dan mengambil sampah. Keuntungan sebagai kolektor yakni tidak perlu berkeliling untuk mencari penjual sampah. Dengan aplikasi Rapel, penjual sampah atau yang disebut user dapat ditemui dengan mudah dan lebih banyak. Tiap harinya itu kemungkinan kita ambil itu biasanya ya kalau 1 kilo, 2 kilo itu kita bisa ambil keuntungan ya 45.000 per hari gitu. Dengan adanya aplikasi Rapel, masyarakat pun semakin peka untuk mengelola dan memilah sampah rumah tangganya, seperti Ibu Seyanto ini. Tidak semua sama-sama selalu masuk itu enggak, tapi kita pilah-pilah mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang plastik, mana yang besi, mana yang kaca, itu kita pilah-pilah dulu. Kepedulian pada sampah adalah sesuatu yang langka, tetapi tidak bagi Ibu Sekti dan para rekannya. Melalui Rapel, solusi menjaga lingkungan di zaman yang semakin berkembang ini menjadi lebih mudah. Dengan menjual sampah kita kepada Rapel, maka kita sudah membantu lingkungan kita dari pencemaran. Berada di Dusun Klipoh, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah,
kita dapat menikmati suasana damai khas pegunungan yang benar-benar terasa. Dusun yang berada persis di sebelah barat Candi Borobudur ini memberikan nuansa lain saat kita menyambanginya. Ya, Desa Klipoh adalah sentra kerajinan gerabah yang ada di Kabupaten Magelang. Warganya secara turun-menurun terampil dalam mengolah tanah liat menjadi aneka kerajinan gerabah. Kini Dusun Klipoh menjadi salah satu desa wisata yang ada di Magelang. Ya pemirsa, bagi kalian yang ingin berwisata sekaligus belajar untuk membuat gerabah, di salah satu rumah seorang pengrajin gerabah Klipoh, Pak Supoyo, juga terbuka untuk wisatawan, seperti yang saya lakukan ini. Di sudut-sudut Dusun Klipoh, dengan mudah kita dapat menemukan kerajinan gerabah. Mulai dari perkakas dapur seperti kendil, wajan, cobek, dan beberapa hiasan untuk dipajang di rumah. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000. Para perajin biasanya membuat gerabah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk wisatawan domestik dan mancanegara yang berwisata ke Candi Borobudur dan kawasan sekitarnya. Hingga kini tercatat sebanyak 86 perajin yang masih aktif memproduksi gerabah. Para perajin pun kebanyakan adalah wanita yang berusia lanjut. Kebetulan untuk kawasan dusun ini sudah lama sekali untuk pembikinan gerabah. Bahkan sudah turun-temurun, kapan mulainya kita tidak tahu. Cuman yang sudah bisa dideteksi atau yang sudah bisa kita ceritakan itu sudah 10 generasi dari mbah-mbahnya saya dulu. Itu dimulainya adanya gerabah Klipoh ini. Klipoh menjadi bagian dari paket wisata ke Candi Borobudur. Mengingat keunikan Klipoh yang masih mempertahankan sejarahnya sebagai penghasil gerabah secara tradisional. Keberadaan dusun penghasil gerabah perkakas dapur ini pun diduga tak lepas dari sejarah Candi Borobudur. Di salah satu relief candi menggambarkan keberadaan dusun ini. Sejarah Desa Klipoh sendiri yang terkait dengan sebagai desa untuk pembuatan gerabah itu secara pasti memang tidak diketahui. Tetapi jika dikaitkan dengan letaknya yang tidak terlalu jauh dari Candi Borobudur, di mana di Candi Borobudur juga ditemukan adanya relief yang mengindikasikan adanya salah satu proses dalam pembuatan gerabah, maka tentu saja umur atau usia Desa Klipoh itu paling tidak hampir sezaman atau semasa dengan Candi Borobudurnya. Melestarikan kerajinan gerabah memang menjadi sebuah kebudayaan bagi masyarakat Klipoh. Selain bernilai budaya, kerajinan gerabah pun memiliki arti penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat Klipoh yang sampai saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Smart inspiratif bisa kita temui di lingkungan yang ada di sekitar kita. Mulai dari komunitas hingga tokoh bermunculan mengingatkan akan nilai-nilai sosial dalam hidup. Di Solo, ada komunitas Gria Skizofren yang mengajak para anak muda untuk peduli terhadap orang dengan masalah kejiwaan. Selain itu, di Colomadu juga ada salah seorang yang menginspirasi. Walaupun dengan keterbatasan fisiknya, dia masih mampu berkarya melalui batik yang dibuatnya. Penasaran dengan dua kisah tadi? Let's check this out.
Gria Skizofren, komunitas yang berdiri sejak 2012 memiliki arti rumah yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan zona yang bersahabat bagi orang dengan masalah kejiwaan. Komunitas ini hadir mendampingi para orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK yang ada di Gria PMI Peduli Surakarta. Uniknya, di Gria Skizofren, para volunteer yang mengabdi didominasi dari golongan mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Berbagai macam kegiatan pun juga dilakukan setiap harinya, seperti kegiatan mendongeng, yang bertujuan menceritakan tentang lika-liku hidup yang bisa dipelajari ODMK. Selain mendongeng, juga ada kegiatan lain yang dirutinkan, mulai dari menggambar, menyanyi, dan mengaji. Kegiatan-kegiatan ini juga bisa menjadi terapi mental bagi ODMK. Meski begitu, tak jarang pula ODMK yang menolak untuk diajak berkegiatan. Kesulitannya cuma lebih ke kaget aja sih dengan responnya mereka gitu terhadap apa yang kita lakukan, sama ya lebih ke bingung ini harusnya gimana sih, kayak gitu aja sih. Nah, bagus kan dompetnya? Siapa sangka desain yang ada di dompet ini itu berasal dari gambar-gambar para ODMK saat kegiatan menggambar. Hasil karya ODMK diubah dengan cekatan oleh volunteer, menjadi desain untuk tote bag, dompet kecil, dan botol minum yang menarik. Keuntungan yang didapat akan diberikan pada ODMK pemilik gambar. Hal ini ditujukan demi ODMK lain semakin semangat untuk berkarya. Triana Rahmawati, wanita usia 27 tahun kelahiran Palembang inilah yang memiliki peran penting dalam berdiri dan bertahannya Gria Skizofren hingga saat ini. Sejak di bangku kuliah hingga berkeluarga, ia tetap melanjutkan kegiatan sosialnya. Berbagai prestasi dan usaha Triana membantu finansial komunitas Gria Skizofren. Kita tuh pengen anak-anak muda menjadi garda terdepan untuk memutus stigma kepada orang dengan masalah kejiwaan. Kalau misalkan hatinya manusia itu kan deketnya sama rasa kebaikan ya. Kemudian kalau melihat orang yang memang sekiranya itu kayak nggak mendapatkan sesuatu yang semestinya, pasti kita tergerakkan. Nah, karena memang dari sebelum menikah saya tahu masih Tria itu aktif di dunia sosial. Tapi yang namanya manusia ya, suami juga kan butuh diperhatikan. Jadi kadang kalau memang istri lebih condong ke ranah sosial, bahkan ketika alokasi kebutuhan hidup itu lebih besar ke ranah sosial, itu kadang saya juga berpikir rasional seperti manusia biasa gitu. Stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap orang dengan masalah kejiwaan masih menjadi problematika. Komunitas Gria Skizofren hadir mendukung upaya pemerintah dalam memberikan kesehatan jiwa, mengajak anak muda merangkul dan membantu para ODMK untuk mendapatkan hak hidup yang selayaknya. Gimana guys, batiknya? Keren kan? Ngomong soal batik nih, pas banget. Hamzah lagi di Colomadu. Di sini ada tokoh inspiratif dan dia juga salah seorang pembatik. Penasaran kan sama kisahnya? Yuk ikutin Hamzah. Ayo guys. Batik adalah salah satu kesenian yang lekat dengan Indonesia. Dan ini adalah beberapa karya batik yang tercipta dari orang yang luar biasa. Bukan karena motifnya ataupun media kainnya,
Tetapi batik-batik ini tercipta karena merupakan sebuah karya seni yang berasal dari sentuhan pembatik yang menyandang keterbatasan fisik. Saya membatik awal mulanya lulus SMP. Dari pihak sekolah mencarikan guru pembatik dari Jogja. Dari situ saya mulai membatik. Kalau untuk kesulitannya biasanya kena tetesan lilin, kalau enggak kena wajan yang panas. Ayu Trihandayani membuat orang merasa kagum dengan karyanya. Meski hanya bermodal 2 kakinya, Ayu tetap lihai menggambar motif batik dengan cantik seperti pembatik pada umumnya. Ya guys, inilah proses pembuatan batik dari Mbak Ayu. Ayo kita ikutin. Walau hanya dengan jari-jari kakinya, kemahiran Ayu membatik dengan kaki tak perlu diragukan lagi. Bermodalkan kompor kecil dengan wajan berisi malam, serta menyiapkan canting dan kain, dengan sekatan Ayu mampu melakukannya. Setelah malam dipanaskan dan mulai matang, barulah dengan lihai jemari kaki Ayu mulai berkelok-kelok membatik membentuk pola yang sudah dilukis di atas kain putih sebelumnya. Ayu melakukan kegiatan membatik dengan santai seperti layaknya pembatik pada umumnya. Dia berhasil menuangkan malam ke kain dengan rapih meski terdapat sedikit kesalahan. Aktivitas ini sudah digeluti Ayu sejak lulus SMP pada tahun 2008 hingga 2009. Tetapi ketidaksempurnaan fisiknya tak menghalangi lulusan SMP YPAC Solo ini untuk tetap berkarya. Bahkan karya-karyanya ini sudah terkenal hingga kancah nasional. Ya, semoga batiknya lebih maju lagi, lebih dikenal banyak orang lagi, termasuk mancanegara. Ya, kalau buat anak muda, tekunin atau cintai apa yang sudah menjadi hobi atau yang udah menjadi minat, dan terus mensukseskan apa yang udah diminati. Beberapa penghargaan juga telah diraih oleh Ayu, seperti Batikologi Indosat, Museum Kepresidenan dengan Pengabdian Tanpa Batas, dan hasil batik ini juga berhasil mengantarkan Ayu untuk datang ke Istana Presiden pada Maret 2019 lalu. Selain bertemu sejumlah artis dan tokoh penting, Ayu juga berkesempatan untuk bertemu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. Nah guys, inilah hasil karya batik dari Mbak Ayu yang sudah jadi. Bagaimana? Keren kan? Keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk tetap terus berkarya. Jadi, bagi kalian terutama generasi muda, terus kembangkan potensi diri dan tetap semangat. Terlihat lezat bukan? Ini adalah salah satu jajanan tradisional yang sering kita temui di pasar. Nah, di Solo juga ada loh makanan tradisional yang khas namun sudah jarang kita jumpai. Tapi nggak lengkap jika kita hanya membahas soal makanan saja. Di Pekalongan juga terdapat minuman legendaris yang masih eksis dari tahun 1920 hingga saat ini. Langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. Eits, tapi sudah waktunya Zila untuk pamit undur diri nih. Tetap saksikan program Alas Kaki, melangkah lagi. Menikmati kuliner khas Solo selalu menjadi daya tarik untuk wisatawan. Di samping nasi liwet, ada cabuk ramba, panganan kecil khas Solo yang sayang Anda lewatkan. Jalan-jalan ke kota Solo tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi makanan khas yang ada di sini. Nah, kabarnya ada nih makanan khas Solo yaitu cabuk ramba yang pas untuk dijadikan sarapan. Penasaran? Yuk, mari kita cicipin. Sebagai kuliner tradisional, sayangnya
kini cabuk rambak mulai jarang ditemui di tempat asalnya, Solo. Cabuk rambak ini hanya bisa ditemukan di Pasar Gede Solo, di sepanjang Jalan R.E. Marta Dinata, atau di sekitaran Stadion Manahan Solo. Nah, pemirsa yang ingin mencoba harus datang pagi-pagi nih, karena penjual cabuk rambak hanya berjualan mulai pukul 6 sampai 11 siang saja. Pesan satu ya Bu, makan di sini. Penyajian cabuk rambak sangatlah sederhana, hanya menggunakan pincuk dari daun pisang. Satu porsi cabuk rambak berisi beberapa irisan ketupat yang kemudian disiram saus berwarna coklat pucat yang terbuat dari wijen dan parutan kelapa yang disangrai. Sebagai pelengkap, cabuk rambak disajikan bersama karak atau kerupuk yang terbuat dari nasi yang gurih. Cabuk rambak berasal dari bahasa Jawa. Cabuk adalah sebutan untuk saus wijen yang disangrai, sedangkan rambak adalah sebutan untuk kerupuk kulit. Namun, kini cabuk rambak disajikan dengan karak atau kerupuk nasi, karena harga kerupuk kulit yang semakin mahal. Pemirsa, menurut saya, cabuk rambak ini memiliki rasa yang cukup khas dan sangat unik. Rasanya sedikit manis dan gurih. Nah, bagaimana ya tanggapan masyarakat tentang makanan ini? Ya unik Mbak, yang dibanding lainnya enak cabuk rambak gitulah. Biasanya kan kupat sama kuah tahu kupat, lontong gitu ya, ini beda, jadi sambelnya itu yang menarik. Ini saya kembali lagi tahun ini, saya dari Sukoharjo ke sini cuman pengen beli ini. Karena cara penyajiannya yang sederhana inilah, sepincuk cabuk rambak bisa kita beli hanya dengan harga 3 sampai 5.000 rupiah saja. Murah bukan? Rasanya yang unik membuat saya jadi penasaran, bagaimana sih proses pembuatan cabuk rambak? Maka dari itu, saya pergi ke rumah salah satu penjual cabuk rambak yang tadi saya kunjungi untuk mengetahui prosesnya. Bahannya kelapa, wijen, tepung beras, bumbu, bawang, cabai, garam, gula, daun jeruk. Dah, ini kelapa diparut, langsung digongso sampai mateng, terus ditumbuk, baru ditumbuk, dialih ke tempat, terus masuk ke bumbu, ditumbuk dulu, tumbuk sampai halus, baru kelapa dimasukin lagi, ditumbuk lagi, terus beras, tepung berasnya digongso dulu, sangan, terus langsung dicarup sama bumbune, carup sama kelapa tadi, carup, terus sudah rata dimasukkan lagi, ditumbuk lagi, udah selesai. Nah, pemirsa, ternyata proses pembuatan cabuk rambak lumayan lama ya. Ini aja baru sambalnya, belum kerupuk dan ketupatnya. Inilah sebabnya cabuk rambak mulai jarang ditemui, apalagi di zaman yang serba instan seperti ini. Tapi setidaknya cabuk rambak masih cukup banyak diminati oleh banyak kalangan loh pemirsa. Nah, inilah yang membuat para pedagang pun masih bertahan hingga saat ini. Di Pekalongan ada minuman khas yang bernama Limun Oriental Cap Nyonya Siluet. Pabrik Limun Oriental terletak di Jalan Raja Wali Utara nomor 15 Panjang Wetan, Pekalongan Utara. Pabrik ini masih mempertahankan bangunannya yang merupakan peninggalan Belanda pada masanya. Nah, di pabrik ini juga terdapat kedai sehingga pengunjung dapat menikmati langsung limun oriental di pabriknya dengan nuansa vintage. Limun Oriental Cap Nyonya Siluet didirikan oleh Nyo sejak tahun 1920 dan saat ini sudah dilanjutkan
dan dikelola oleh generasi kelimanya yaitu Mas Didi. Sejak awal didirikan, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat limun masih sama. Limun yang kita kenal saat ini dikenal dengan air Belanda atau banyu londo karena pada zaman dulu minuman ini banyak dikonsumsi orang Belanda terutama pada saat pesta. Kalau kualitas ya kita selalu menjaga sih tanpa bahan pengawet, pemanisnya juga pakai gula pasir murni gitu. Masih bertahan ya kita sih emang satunya jaga kualitas dan rasa ya. Terus kedua memang Oriental ini sempat tenggelam naik pasang surut lah ya di era modern sekarang. Marketing lebih mudah dengan media sosial, pengiklanan juga lebih mudah ya mungkin mulai. Karena saya sejak usia 5 tahun saya sudah mengenal minuman Oriental karena historinya Mbak. Bagi saya histori itu penting. Ada sense yang berbeda. Mungkin rasanya sama, tapi saya tidak bisa melihat botol yang seperti ini di tempat lain. Nah pemirsa, sekarang kita akan melihat proses pembuatan limun yang diawali dengan proses sterilisasi botol dengan air sabun dan air yang bertekanan tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan dengan pencampuran air gula dengan pewarna makanan. Lalu dituang ke tong pengisian dan dimasukkan ke dalam botol-botol kemasan. Nah, botol-botol yang sudah diisi air gula berperasa, selanjutnya ditambahkan air soda dengan mesin jadul yang masih beroperasi hingga sekarang. Keren banget kan pemirsa? Kemudian diakhiri dengan proses pengemasan menggunakan penutup botol dan pelabelan tanggal expired. Nah, sudah selesai di sekarang prosesnya. Pantas saja jika minuman Oriental Pekalongan ini memiliki banyak penggemar dari dalam hingga luar Pekalongan hingga sekarang. Karena selain memiliki rasa yang tak tergantikan di lidah para penggemarnya, minuman Oriental ini juga membuat para penggemarnya bisa bernostalgia dalam kesegarannya. Aisyah Aulia melaporkan dari Pekalongan.